Oke, halo teman-teman semua. Jadi, kembali lagi bertemu dengan aku Pinkan. Di sini kita akan sama-sama melanjutkan, yaitu tentang Adventure of Space dan, melalui video ini juga aku akan menjelaskan tentang target-target, kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah kita nanti akan membuat batu-batu dari luar angkasa itu akan muncul dari berbagai titik dan kemudian kita juga akan menambahkan efek suara dan gak hanya itu, kita juga nanti akan menambahkan efek pecahan batunya gitu ya, sewaktu pesawatnya itu menembakkan laser kepada batu. Nah, dan teman-teman sebelum kita lanjut ke tugasnya atau ke project ini, aku harap kalian juga udah memiliki starting point yang sama gitu ya. Kita semua di sini udah punya starting point yang sama, yaitu terakhir berdasarkan live session kita yang kemarin gitu. Jadi diharapkan mungkin sebelum kalian melakukan tutorial pada hari ini, kalian bisa nonton dulu atau mungkin bisa review dulu materi yang kemarin, pastikan bahwa kita semua udah sama gitu ya. Nah, di sini mungkin aku akan kasih contoh juga teman-teman. Setidaknya kita udah sampai sini progresnya, jadi udah ada laser yang bisa tertembak dari si ini ya, hidung roketnya gitu ya. Dan kemudian roketnya juga udah bisa bergerak. Oke, gini teman-teman untuk progres terakhir kita dan sekarang kita akan lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi kalian di sini bisa langsung insert new object aja dan kalian bisa langsung ketikkan sprite. Nah, nanti di bagian sprite ini kalian kasih nama spawner. Jadi spawner ini adalah satu titik gitu ya, satu titik acuan yang akan menjadi sumber dari batu-batu itu turun. Nah, jadi setelah kalian klik tadi menambahkan objeknya, di sini kalian bisa lihat kursornya jadi tanda plus, kalian langsung klik aja di layoutnya, dan kemudian kalian bisa langsung resize ukurannya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada animation editor, kalian pergi ke sini, ini untuk nge-resize ukurannya, dan kalian ubah menjadi 32 kali 32. Ini fungsinya supaya kalian bisa bikin kotak kecil gitu ya. Kotak kecil ini nanti yang akan menjadi sumber dari batu-batunya. Oke, nah kemudian biar kelihatan juga kalian boleh kasih warna bebas apapun. Nah, di sini aku akan coba kasih warna ungu dengan cara kalian pastikan udah klik si fill ini, icon fill ini, kemudian double klik ke kotak yang tadi. Oke, jadinya berbentuk jadinya seperti ini gitu ya. Jadinya ada kotak dengan warna ungu. Oke, setelah itu kalian bisa close. Nah, setelah itu kita bisa seret dia ke luar dari layoutnya. Nah, di luar layout ini kalian bisa atur gitu ya. Posisinya mau seperti apa, ini kan akan menjadi sumber batu nanti teman-teman. Nah, jadi kita bisa copy paste ini jadi banyak. Caranya dengan menekan tombol kontrol pada keyboard kalian, kemudian di press lama sambil kalian gerakin si sumber-sumber batu ini. Nah, di sini mungkin aku akan setting sampai 5 sumber aja gitu ya. Nih, aku coba atur-atur sedikit. Ini juga nggak usah terlalu rapi teman-teman, karena kan dia di luar dari layoutnya, jadi nggak masalah. Kalau nggak rapi juga soalnya nggak akan kelihatan gitu. Oke, nah setelah ini teman-teman, ini kita udah nyeting tentang batunya gitu ya, tentang sumber-sumber batunya. Nah, kemudian kita harus sekalian menambahkan juga objek baru, yaitu berupa partikel untuk ngasih efek ke batunya pada saat pecah. Nah, di sini aku ngasih namanya adalah dust particle. Jadi kayak serpihan-serpihan debunya gitu, teman-teman. Oke, aku insert. Nah, kemudian seperti biasa, muncul kursor dengan tanda plus ini, kalian klik aja, bebas di mana aja. Nah, kalian bisa langsung load an image from a file, atau klik icon yang ini, klik icon yang file ya, atau control open juga bisa, control O. Nah, di sini kita tambahin yang ini, dust particle, open. Oke, kalau udah bisa di close. Nah, pas waktu di close, kalian bisa langsung lihat di bagian properties sebelah kiri, ini ada rate-nya teman-teman. Nah, perhatikan di sini kita akan ubah beberapa settingannya. Yang pertama rate-nya jadi 30, spray count-nya kita ganti jadi 360 teman-teman. 360, terus untuk tipenya kita ganti jadi one shot, dan di bagian speed kita ubah menjadi 150.
Untuk di bagian speed random ini kita ganti jadi 60 dan untuk size randomnya kita ganti jadi 16. Oke, jadi pastikan seperti ini teman-teman settingannya. Tadi untuk rate-nya 30, spray count-nya 360, untuk speed-nya 150, dan speed random 60, serta untuk size randomnya 16. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi setelah kalian berhasil menambahkan efek gasnya ini, kita bisa geser dia keluar dari layoutnya gitu ya, supaya nanti nggak kelihatan. Oke, setelah itu teman-teman, aku akan ajak kalian semua pergi ke event sheet, yaitu bagian dimana kita akan memberikan instruksi kepada objek-objek yang kita udah tambahkan gitu ya. Nah, di sini pertama kita bisa add event, kemudian ke sistem. Setelah itu kita next, dan kita bisa langsung searching aja, kita tambahkan yang every X second. Nah, every X second ini kita tambahkan dan kita tulis intervalnya ini adalah 2 detik. Jadi maksudnya apa teman-teman? Di sini goals kita adalah ingin membuat batunya itu turun setiap 2 detik, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa setting di sini every 2 second. Nah, kemudian kita bisa add sub event yang baru lagi. Nah, sub event yang baru ini kita klik yang bagian sistem. Nah, di bagian sistem ini kemudian kita bisa langsung pilih aja yang pick random. Mana ya, kita coba klik, oh ini dia, yang pick random instance. Nah, kalian bisa klik yang itu, kemudian di next juga, dan kalian bisa choose objeknya itu adalah si spawnernya. Oke, jadi di sini kalian pilih spawnernya teman-teman, kemudian done. Nah, kemudian abis itu kalian bisa add actionnya. Jadi setelah dua kondisi ini terpenuhi, kalian bisa add action. Nah, kemudian pada saat add action ini kalian bisa tambahkan spawnernya. Nah, si spawnernya ini mau diapain sih Kak sebenarnya? Jadi kita akan membuat kondisi di mana spawnernya ini akan memecahkan, kayak bukan memecahkan sih, maksudnya dia akan spawn another object gitu. Jadi kita bisa langsung ketik aja di sini spawn another object. Nah, apa sih yang di spawn dari si spawnernya itu, yaitu adalah batunya gitu, karena dia kan akan menjadi sumber batu. Jadi kita akan membuat batu-batunya keluar dari si spawnernya. Kita bisa pilih yang batu. Nah, kemudian kita bisa jadikan yang rock ini pastikan dia ada di layer 1, dan image point-nya biarkan saja 0, kemudian kita klik done. Nah, jadi ini untuk kondisi yang pertama. Dan untuk kondisi yang kedua, kita akan menjadikan rocknya ini frame-nya ganti-ganti teman-teman. Jadi bukan yang batu kecil aja gitu yang turun, tapi ada dari batu kecil, dari rock yang 1 sampai dengan rock yang ke-5 kalau nggak salah. Jadi kalau kalian searching di file kalian lagi di bagian aset, itu kan ada banyak jenisnya tuh rocknya kan. Nah, kita ganti-ganti tuh frame-nya. Nah, untuk ganti frame-nya itu caranya dengan tadi ya, ada, aku ulang lagi, sekali lagi tadi bisa add action, habis dari add action kita pergi ke rock-nya, dari rock kita bisa next, kemudian kita bisa set frame-nya. Oke, nah di set frame ini kita akan ketik seperti ini. Integer buka kurung random buka kurung 0,4. Oke. Nah, sedikit penjelasan juga teman-teman, ini sebenarnya udah sedikit masuk ke coding gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah integer ini merupakan tipe data untuk angka gitu ya. Nah, dan kemudian nanti untuk detailnya tipe data angka apa, bilangan apa, nanti kalian bisa langsung googling aja gitu ya. Nah, untuk di sini random kita kasih instruksi supaya nanti dia bisa memberikan frame-frame-nya random aja gitu, tanpa harus kita polain atau tanpa harus kita tentukan. Nah, di sini 0 sampai 4 ini artinya intervalnya, jadi dari frame ke 0 sampai dengan ke 4 itu nanti dia akan ganti-ganti secara random kayak gitu. Oke, nah mungkin kurang lebih gitu ya secara singkat penjelasannya. Kemudian kalau udah kita ketik seperti ini, integer buka kurung random buka kurung 0,4 tutup kurung dan tutup kurung lagi, kita klik done. Oke, nah setelah ini kita sebenarnya udah selesai untuk ngatur event yang bagian si batu-batu ini turun gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat atau kita play lagi gitu ya. Nah, batu-batunya turun kayak gini teman-teman. Jadi nanti bisa kita tembak juga gitu. Oke. Gini ya kurang lebih teman-teman contohnya. Jadi batunya tuh udah macam-macam, nggak cuma yang kecil aja nih, nggak cuma yang ini doang nih.
Nah, itu. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah ini kita akan menambahkan efek dari si partikelnya. Nah, efek partikelnya ini caranya adalah kita dengan add action di bagian rock yang damage sama dengan 0. Jadi pastikan kalian nambahin event di sini ya. Nambahin action di sini. Nah, kalian bisa add action, kemudian cari yang dust particle. Oke, nah di sini, cari yang rock. Nah, di sini di yang rock ini kalian nanti akan next lagi, kemudian setting dia menjadi spawn to another object. Nah, apa yang di spawn dari si rock ini, yang di spawn ini adalah objeknya si dust particle. Jadi nanti kalian bisa langsung cari aja yang dust particle untuk objeknya dan pastikan dia juga ada di layer 1, yaitu di layer game, bukan di layer yang background. Oke, semoga penjelasanku juga nggak terlalu cepat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan memang terlalu cepat, kalian ya sedikit ulang gitu ya untuk videonya. Oke, lanjut. Nah, kita mungkin coba lihat lagi gitu ya hasilnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalkan ada batu yang jatuh, terus kita tembak. Harusnya dia nanti akan, nah, ada efeknya gitu teman-teman. Aduh, bentar ya, kita coba lagi yang ini. Set, oke. Nah, udah teman-teman, sebenarnya sampai sini secara visual itu udah aman ya teman-teman. Jadi kita sekarang akan biar untuk mempercantik game kita akan menambahkan sound effect-nya. Nah, sound effect-nya itu caranya adalah dengan klik kanan insert new object. Nah, nanti di sini kalian bisa klik audio. Jadi kita bisa tambahin objek audionya dulu teman-teman. Jadi pastikan bahwa di object types-nya ini udah ketambahan nih si audio. Nah, nanti kalau audionya udah nambah, baru kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini ada tulisan sound. Nah, di bagian sound ini kita bisa klik kanan, terus import sound-nya. Oke, nah di bagian import sound ini kita bisa langsung buka aset-aset kita teman-teman yang bagian sound-nya. Terus kita bisa import 3 hal ini, yaitu pertama yang tentang yang berjudul bullet hit, kemudian explode sound-nya, sama weapon firing-nya. Oke, kemudian setelah tiga-tiganya ini kita add, kita bisa open. Nah, setelah di open kita akan import. Oke, jadi pastikan nih semua udah udah ditambahkan gitu ya teman-teman, baru kita import. Nah, nanti kalau udah diimport, ini hasilnya akan muncul di sini semua, tiga-tiganya. Gitu. Oke, nah setelah objek, atau bukan objek sih, tapi setelah propertinya semua ke import, kita bisa kembali ke event sheet teman-teman. Nah, jadi untuk di event sheet ini kita akan tambahkan sound effect, yaitu dengan cara tinggal add action aja. Jadi kita nggak usah bikin event baru. Nah, yang pertama di sini aku mulai dari event yang kedua. Oke, dari sini ya teman-teman ya. Nah, add action di sini, nih bagian sistem. Oke, add action ini untuk memberikan efek suara ketika lasernya keluar dari si hidung pesawat. Nah, caranya adalah tadi ya, aku ulang lagi. Add action, kemudian klik yang audio, kemudian next. Nah, setelah next, kalian bisa klik yang di sini, play. Oke, setelah play, next lagi teman-teman. Nah, di sini kita ganti suaranya menjadi yang weapon. Oke, yang ini ya teman-teman, weapon firing ini. Kemudian untuk volume, ini bebas, terserah teman-teman. Tapi aku saranin mungkin kita bisa kecilin sedikit biar nggak terlalu kencang gitu ya. Kita setting jadi -5 aja. Oke, setelah berhasil, kita done. Nah, kita okein gitu ya. Oke, ini udah bertambah 1 audio teman-teman. Nah, kemudian di bagian rock yang damage-nya 0, kita tambahin lagi audio. Nah, di sini artinya adalah kita akan nambahin audio sewaktu rocknya ini tadi ya, pecah dia. Set, pecah. Nah, kita tambahin lagi efek suaranya, yaitu adalah, bentar. Nah, tadi ya caranya sama, add action, audio, kemudian next juga, kita klik yang play, next lagi. Nah, di sini audio filenya kita kasih yang explode sound. Nah, ini teman-teman. Kemudian volumenya sama, kita jadi -5 juga, kemudian oke. Dan Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita akan kasih efek sewaktu si lasernya itu nyentuh batunya. Jadi kayak nabrak gitu ya, efek nabrak. Nah, jadi kita nanti akan memberikan efek si laser itu nabrak sama batunya dengan cara tambahkan suara melalui add action ini, kemudian audio, next lagi, kita klik lagi yang play, next lagi, ganti di sini audio filenya yang bullet hit gitu ya. Kemudian untuk volumenya samain aja jadi -5, kemudian done. Oke, nah jadi teman-teman
mungkin bisa dilihat dulu settingannya akan jadi seperti ini. Dari event-nya mungkin kalian boleh samain dulu. Dari event pertama sampai dengan event ke-8. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan memang sudah sama, sekarang kita akan coba play gitu ya. Kita akan coba play gamenya, semoga kedengeran suaranya. Nah, ini kalau kita pencet akan muncul suaranya teman-teman ya. Semoga kedengeran juga. Nah, itu untuk efeknya. Jadi, oke, jadi pada saat kita juga ada suaranya. Pada saat lasernya nabrak ke si batunya juga ada suaranya. Oke. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Besok kita akan lanjut ke sesi self learning berikutnya, yaitu hari keempat yang nanti akan diajari oleh temanku. Jadi nanti diharapkan kalian juga udah bisa memiliki progres yang sama. Terakhir, tadi sampai yang aku tunjukkan gitu ya. Jadi kalian bisa membuat si roketnya itu memiliki suara juga, jadi ada sound efeknya ditambah batu-batunya itu udah bisa muncul dari banyak tempat dan dia punya efek pecahannya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaan waktunya. Sampai bertemu di sesi berikutnya.